A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala baldah Indonesia aminatan mutmainnah bi Pancasila wa undang-undang dasar asasa. Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba fit dunya khususah fi baladina Indonesia. Amma ba'd. Jalan dengan pesan suci Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kewajiban puasa ditujukan untuk orang yang beriman. Seorang mukmin yang berpuasa harus siap berdampingan dengan orang yang tak berpuasa. Salah satu hikmah puasa adalah mendidik toleransi. Karena dalam puasa ada prinsip imsakun nafsi, menjaga diri dari perbuatan yang buruk, salah satunya merusak tatanan masyarakat. Sungguh pentingnya makna toleransi di bulan suci dan di tengah wabah COVID-19 ini yang tak kunjung hilang dari bumi pertiwi. Sedikit contoh indahnya toleransi, sebagaimana dilansir dalam laman merdeka.com yang dilakukan oleh komunitas gereja di daerah Bogor. Mereka melakukan aksi bagi takjil dan alat perlindungan diri pada masyarakat muslim. Inilah semangat toleransi di tengah masa-masa sulit seperti ini, menolong sesama manusia tanpa memandang suku, agama, dan status sosial mereka. Kita hidup di negara Indonesia, negara yang maha plural di dunia. Bahkan bapak pluralisme disematkan pada anak emas bangsa Indonesia, revolusioner, presiden dari kalangan santri yang berasal dari kota Jombang, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau mampu menyatukan segala perbedaan tanpa permusuhan. Kita tahu bangsa Indonesia dianugerahi keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Tak masalah kalau kita berbeda-beda, asalkan kita selalu bertenggang rasa, selalu amalkan nilai luhur Pancasila yang menjadi falsafah bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semua itu harus kita lakukan demi mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Perbedaan adalah suatu keniscayaan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ikhtilafu ummati rahmatun." Perbedaan dalam umatku merupakan rahmat yang bisa dijadikan sebagai sumber peradaban, bukan sebagai sumber perselisihan, sebagai alasan untuk menebarkan kasih sayang, bukan untuk menebarkan kebencian. Negeri kita dibangun di atas perbedaan, namun tetap mengedepankan kedamaian. Pancasila sudah tepat diterapkan di Indonesia. Bahkan banyak sekali negara-negara yang kagum akan Pancasila, karena dengan rahmat Allah kita di Indonesia dapat disatukan. Bahkan negara Afghanistan berulang kali mengunjungi negara Indonesia. Mereka ingin belajar makna Pancasila yang digagas oleh para pendiri bangsa kita. Banyak sekali negara-negara lain yang terlibat konflik bahkan perang. Tapi alhamdulillah negara Indonesia masih dianugerahi kedamaian. Karena kita mengembangkan Islam wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang santun, berbudaya dan berperadaban. Sehingga mampu mengayomi kemajemukan dan kearifan lokal. Islam adalah agama mayoritas. Rahmat Islam harus melewati batas-batas. Islam agama yang membawa kerahmatan, yang bisa sejalan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Semangat keagamaan harus dihidupkan demi menjawab problem kesejahteraan. Hanya orang-orang yang hati nuraninya telah mati dan tak tahu diri yang berusaha merongrong kedaulatan NKRI dengan cara memecah belah persatuannya.
melalui doktrin-doktrin yang bertentangan dengan syariat agama dan Pancasila. Semua itu sangat rentan terjadi, apalagi di tengah-tengah pandemi corona ini. Maka pesan saya yang terakhir, khususnya pada generasi IPNU dan IPPNU, marilah kita menjadi pelopor bersama banom-banom NU yang lainnya untuk menghentikan virus ini secara aktif dan progresif dengan cara mengikuti aturan pemerintah dengan tetap di rumah. Apabila ingin keluar, tetap menggunakan masker. Dan jangan lupa saling tolong-menolong dengan yang lainnya. Semua itu harus tetap didasari dengan akhlakul karimah, kesantunan di dalam beragama, dan tetap menjunjung tinggi toleransi demi terciptanya Islam yang mengayomi, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang toleran, tasamu, Islam yang moderat, tawasud, Islam yang adil dan konsisten, i'tidal, Islam yang tidak ekstrim atau tawazun, dan tetap berbuat baik, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.